Itu adalah hari Sabtu seperti biasanya. Aku sangat mengantuk setelah bekerja pada shift melelahkan semalaman di salah satu toko video bingo lokal. Tapi aku harus pergi ke rumah nenek untuk memastikan ketiga anjingnya berada di dalam. Jadi, aku bisa mengeluarkan 3 ekor anjingku untuk pergi ke belakang. Kami tinggal di unit masing-masing sebuah apartemen di properti keluarga berpagar dengan kurang lebih setengah hektar taman bersama seekor anjing bernama Kai dan 2 anjing lainnya yang mamaku adopsi, Tibi dan Bonnie. Aku dan nenek selalu mengeluarkan anjing kami bergantian karena Kai dan anjing nenekku, Dexter, tidak bisa dan tidak akan pernah akur. Mereka berdua 2 anjing jantan yang tidak begitu bisa bersosialisasi dengan baik dan akan menyerang satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Aku dan nenek berusaha sebaik mungkin agar mereka tidak berkelahi. Ya, kadang kami lalai, tapi tidak pernah terjadi sesuatu yang serius. Hingga Sabtu ini, aku menghampiri nenek untuk menanyakan apakah anjing-anjingnya sudah di dalam, jadi aku bisa mengeluarkan anjing-anjingku. Untungnya, Dexter masih di dalam kandang. Jadi, aku keluar dan melepaskan 3 ekor anjingku, kemudian pergi dan mengambil semangkuk sereal di tempat nenek selama menunggu mereka menyelesaikan urusan belakang. Sehingga, kami bisa bergantian mengeluarkan mereka seperti biasa untuk menghindari Dexter dan Kai bertemu. Tak lama setelah ku keluarkan anjing-anjingku, nenek membiarkan Dexter keluar dari kandang seperti biasa karena kami pikir tidak akan terjadi apa-apa selama pagar nenek tertutup. Tiba-tiba, tanteku berjalan di sisi jalan, membuka pagar dan membiarkan Dexter keluar halaman. Dan seperti yang kami duga, Dexter dengan segera berlari menuju pintu dan saat melihatnya terbuka, ia berlari melewati tante dan tidak peduli pada panggilanku untuk kembali. Dan hal itu terjadi. Kai melihat Dexter keluar dari rumah dan sebelum kami bisa melakukan apapun, Kai menghampirinya. Mereka berdua mulai bertengkar. Aku segera meninggalkan serealku yang masih setengah dan berlari keluar untuk membantu tanteku memisahkan mereka. Tapi Kai benar-benar marah saat itu dan Dexter juga tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah. Aku memegangi Dexter di leher dan tengkuknya, dan kulakukan satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Kutendang Kai sembari tanteku menghalaunya dengan gagang sapu. Akhirnya, kami dapat memisahkan mereka, tapi Kai belum selesai. Yang ada di pikirannya hanyalah leher Dexter dan bagaimana ia bisa mendapatkannya. Jadi, Kai kembali, tapi kali ini giginya berada di kaki kananku. Saat itu, aku teringat semua peringatan keluargaku agar tidak pernah ikut campur saat anjing sedang bertengkar, terutama 2 anjing besar seperti Kai dan Dexter. Kai mulai menggelengkan kepalanya dengan marah. Ia membuatku jatuh, sedangkan tanteku tidak berhenti menghalaunya. Aku tidak pernah melihat Kai seperti itu dan merasa mungkin aku akan berakhir di sini. Setelah berkali-kali dipukul oleh tanteku, Kai akhirnya melepaskan kakiku dan aku berhasil untuk berdiri dan melompat ke arah pintu rumah. Aku masih syok dan tidak menyadari seberapa parah gigitannya sampai kulihat sendiri dan melihat 2 lubang besar di kakiku. Tanteku segera ke mobil dan nenek berusaha mengurangi sakitnya. Ia mengupayakan apa saja untuk menekan bagian yang terbuka dengan kain yang dibasahi air es ke kakiku. Beliau sangat terkejut. Aku terus-menerus meyakinkan nenek bahwa aku baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, tante datang dengan mobilnya. Sangat sulit untuk berdiri hanya dengan kaki kiriku karena kaki kananku yang tak berdaya. Tapi, ku tahan semuanya dan naik ke mobil. Tante segera membawaku ke rumah sakit sambil menelepon mama dan memberitahu beliau apa yang terjadi. Tak lama setelah kami sampai di rumah sakit dan melakukan X-ray pada kakiku, Mama masuk dengan tergesa-gesa dan berteriak, "Yang mana yang melakukannya? Akan Mama singkirkan anjingnya." Beliau begitu marah. Aku memberitahunya bahwa itu Kai dan bersikeras jangan coba-coba untuk menyingkirkan Kai. Dokter keluar dari ruang X-ray dan berkata bahwa butuh waktu untuk sembuh, tapi untungnya tidak ada yang patah. Akhirnya Mama pun mulai tenang.
Akhirnya, aku mendapatkan 12 jahitan dan obat tetanus. Meskipun Kai tidak mendapatkan vaksinasi tepat waktu, mereka tidak memberiku suntikan rabies dan memberitahu kami untuk mengkarantinanya 10 hari dan memonitor tingkah lakunya. Jadi hanya itu yang kami lakukan. Tentu saja, Kai tidak bertingkah macam-macam dan apa yang terjadi tidak mengubah rasa sayangku padanya. Memiliki Kai adalah sebuah berkat. Ia selalu membuatku bahagia, selalu antusias saat menyambutku pulang ke rumah. Ia yang mendatangi dan mendekatiku saat di luar terasa dingin. Dan yang terpenting, aku yakin Kai tidak bermaksud untuk melukaiku.